Tuan berapa tahun jadi imam? Tuan berapa tahun jadi imam? Saya sudah 47 atau 8 nih. Tahun 77. Tabis. 77. Tabis di mana? Ya? Tabis di mana? Tabis mau merah di ke pantai. Uskup? Uskup Monsignor. Ini siapa? Yang menggantikan dia itu Monsignor Longinus juga. Siapa nih? Monsignor oh ya, Jagong. Donatus Jagong. Monsignor Donatus Jagong. Tapi kan saya di apa ini? Longinus waktu itu dia di Projo tuh. Jadi kita kan top 2 tahun, tambah lagi dengan macam-macam. Saya tertunda hampir 4 tahun saya. Karena? Tertunda karena? Tertunda lagi. Oh, tabisnya. Ya, kurang lebih hampir 2 tahun ya. Itu Tuan di mana? Tertunda Tuan di Mameres? Tidak. Saya tertunda karena sakit di Surabaya. 1 tahun lalu saya ke Lombata hampir 1 tahun juga. Praktek? Ya, Diakon? sakit waktu itu. Kemudian ke Lelero, kalau kekal tabis. Saya juga waktu itu saya tidak pikir bahwa saya bisa tabis. Waktu itu ada, tapi bahwa sampai saya tabis saya juga jadi heran ya. Kemudian saya refleksi, wah betul, memang ini semua karena kasih karunia Tuhan ya. Tuan moto tabisan? Ya. Apa? Itu tadi, itu karena kasih karunia Tuhan, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Di Kolose berapa itu? Sudah lupa saya. Kolose itu. Dan itu. Dan memang menurut saya secara pribadi itu kasih karunia Tuhan itu menjadi satu kekuatan bagi saya. Saya kerja di Lembata, di Paroki Hadakewa yang begitu berat dan begitu. Mulai tahun? 80-an sampai 82 sampai dengan 2000-an itu. Itu bidang besar. Saya bisa lolos ya. Padahal waktu itu saya dianggap lemah dalam arti kesehatan tuh. Bisa. Itu saya mulai makin yakin bahwa betul kita kasih karunia itu kita jangan ragu, jangan cemas, takut. Tuh, kasih karunia Tuhan akan bantu tuh. Kalau memang ada kayak itu saya tidak mimpi. Pernah saya ikut tabisan di Lorong tahun 75 itu sebelum saya jadi pastor masih frater itu. Tuan top di sini ya? Tuan top di sini? Ada sini. Tuan top di mana? Di Loleba. Saya berdoa itu bilang, Tuhan kalau bisa saya jangan tempat di sini. Terlalu berat, saya tidak mampu. Pendak gitu. Saya kan waktu itu jalan kaki.
Kemudian tahun 76 tabisan di sebelah itu, di Lamatuka tahun 76 juga mendaki juga setengah mati. Masih saya berdoa, Tuhan, jangan saya tempatkan di sini, saya terlalu berat, saya tidak bisa. Tapi 82 Tuhan bilang kau ke Adakewa. Saya bilang ya siap. Dan ternyata saya kuat, bisa mendaki, turun keliling apa semua. Itu nanti kemudian sampai saya sudah pensiun ini masih bisa bawa motor, masih bisa kunjung umat misa di stasi itu, bantu di paroki di stasi itu. Dalam usia sekarang kan? Sekarang usia berapa? Sekarang usia sudah 80. 81. Dua- 2025 81. Saya lahir 44 tahun, 81. Setelah dari Hadekewa kemana? Karena saya ke Waikomo. Dari Waikomo ke sini. Jadi dalam usia begitu, saya bilang sebenarnya dalam usia begini tidak bisa lagi, apalagi bawa motor toh. Tapi kenapa sampai saya masih bisa bawa motor, bisa kunjung umat, bisa omong itu? Saya pikir-pikir ya, kalau secara matematis dalam usia begini, kemampuan kita mungkin itu 50% ya, atau 40%. Jadi 60% itu Tuhan Allah yang bantu. Itu yang saya bilang kasih karunia Tuhan itu. Hidup dari kasih karunia Tuhan itu. Kasih karunia Tuhan itu yang maka itu selalu syukur itu bahwa masih bisa. Terima kasih Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu bisa tuh. Hanya sekarang telinga sudah berat. Ya, tapi kita sekarang coba berusaha supaya, karena pendengaran sudah sulit ini, jadi kalau tanpa ini, kalau omong dekat itu bisa. Tapi kalau omong sudah itu mustahil. Kan kalau tidak enakan tiap kali kita tanya apa omong apa. Jadi saya beli ini supaya bisa dengar toh. Nah, jadi secara fisik itu telinga itu tidak bisa. Jadi kita sekarang berusaha mendengar tuh dengan hati toh, dengan hati. Kita bisa dari muka, wajah, ekspresi itu kita coba mendengar tuh apa kira-kira. Itu luar biasa. Dan itu betul-betul sangat membantu. Akhirnya kita juga bisa mengerti, betul. Kalau kita mendengar dengan hati itu, kita jadi peka. Jadi telinga ini berat sekali. Dalam pertemuan itu susah dengar. Ini kan bunyi macam gaung kayak itu. Banyak tapi kita tidak dengar kata-kata itu ngomong apa. Sehingga waktu misa kadang saya pakai ini supaya saya tahu orang sudah jawab ke belum ini. Kalau mereka jawab dengan nyanyi saya bisa dengar. Tapi kalau mereka jawab dengan kecil-kecil pakai. Jadi bisa membantu. Waktu Tuhan di Pasar Paroki di Waikomo tahun berapa? Saya 2003 kalau salah. 2 atau 3. Superior siapa? Superior waktu itu Pater Yan Bela saya sana. Saya sudah Yan Bela, Dakosanya tidak. Saya sudah Dakosa siapa?
Pentecost Yan Bele, sesudah Yan Bele, Loh. Yan Bele waktu itu, atau Yohanes Bele, sudah meninggal. Nah, ya, sampai dengan sudah Yan Bele, saya berhenti, saya pindah ke sini tuh, Pater apa nih, Kleden tuh, Leo Kleden. Lebih baik itu. Apa yang berat menurut Pater? Yang Pater alami sebagai imam. Ya, Maksudnya yang Pater alami sebagai pastor sampai sekarang ini. ya. Apa tantangan yang paling ngeri? Oh, tantangan itu macam-macam ya. Tantangan. Kalau dulu kan tantangan Medan itu pastoral itu tantangan waktu itu. Macam misionaris yang dulu itu kan. Itu. Tapi kemudian waktu itu kan single fighter tuh. Tapi kemudian itu di pastoran ada konfrater itu, tapi projo. Konfrater saya itu projo. Frater top juga projo. Tapi bagusnya itu mereka kalau ada berita provinsi, berita apa itu, tetap mereka baca. Mereka juga baca berita provinsi, bagus. Suasana bagus. Jadi kerja tim, meringankan sekali yang bantu. Jadi itu tantangan. Dan di Keuskupan Larantuka ini kan pastoral itu kan teratur sekali itu dengan dia punya program-program keuskupan itu dengan pelita 1, pelita 2, pelita 3, pembangunan 5 tahun itu dengan fokus pada awam, itu lebih awam yang lebih pada awam untuk pimpin ibadat di stasi-stasi itu kita latih mereka seluruh latih waktu itu. Pater pesan untuk kami apa? Kami anak muda ini, pastor muda, anak muda. Bagaimana? Pastor anak muda, Pater. Kami Siapa? Bagaimana? Tuhan pun pesan untuk kami pastor muda ini. Kami yang masih bau kencur ini. Oh, imam muda. Itu saya tidak pernah ngomong dengan mereka untuk pesan-pesan itu. Hanya kita cara hidup saja itu. Cara hidup. Tapi kalau yang muda-muda itu yang apa itu? Pertama itu kalau Kemiskinan. Kalau hal kemiskinan, kalau kemiskinan itu kalau di sini ya artinya kita hidup seperti kita artinya punya hidup jangan terlalu menyolok seolah macam kita jauh dari mereka. Mereka lihat kita itu dekat. Misalnya kita tidak ada barang mewah, kita apa itu kita juga sederhana itu kesederhanaan hampir tidak ada itu. kalau ketaatan, Kita apa yang dipercayakan pada kita laksanakan. Barang yang dipercayakan kepada kita jaga. Kemiskinan tuh
itu jaga motor, itu kita rawat baik-baik, jaga barang-barang itu kemiskinan. Kalau kemurnian, Kalau kemurnian ya artinya ya kita selalu tahu kita punya identitas tuh sebagai biarawan tuh, imam biarawan. Ah, imam biarawan, sehingga kita jaga diri baik sekali. Kita tahu bahwa karena kalau kita menghormati mereka menghormati kita. Kalau kita permainkan mereka, kita jadi korban. Kita menghormati mereka, kita jaga jarak, omong baik-baik, itu dan kita bergaul rata sama semua. Walaupun kita tahu bahwa ada orang simpati kita, itu pasti. Oh, kita imam itu ada orang simpati kepada kita. Tanpa kita sadar itu mereka simpati kepada kita. Tapi kita selalu tahu jaga diri. Baik, laksanakan tugas dengan baik. Kita kunjungi orang itu, apalagi kita kalau sebagai pastor tuh, kalau kunjungan keluarga teratur tuh baik, tapi jangan ada keluarga yang sama saja tuh, itu menimbulkan itu banyak pertanyaan. Padahal di sini bagus, mereka jaga tuh, bagus, di baik komunal bagus untuk itu. Tapi ya kadang itu artinya ruang kebebasan itu harus ada aturannya. Harus aturannya. Artinya diberikan ruang kebebasan, tapi ada aturannya. Kalau sebebas-bebasnya kan tanpa aturan kan susah juga. Tapi kalau aturan juga tanpa kebebasan juga susah juga. Ruang kebebasan itu tempat kita bisa mengungkapkan kita punya ekspresi diri toh, yang baik, yang jujur, yang tulus. Itu penting. Maka itu saya tidak suka banyak nasihat, hanya berikan ruang kebebasan, tapi tanggung jawab. Hanya supaya hal-hal yang bersifat elementer itu kan, hal-hal yang bersifat dasar itu tidak perlu kita beritahu. Misalnya keluar pulang jam berapa, kita sudah tahu toh, kita biarawan pulang jam berapa. Kita misa di luar pulang jam berapa, kita sudah tahu. Tidak perlu kita beritahu. Kita baik, sekarang anak-anak baik. Baik. Macam itu hal-hal yang bersifat elementer itu kan, kalau keluar kita beritahu, saya ke sana, saya ke situ. Itu. Kalau pulang, kalau masih terlambat, kirim kabar bilang, minta maaf saya ada masih repot ini. Nah, itu baik. Supaya kita tahu. Hanya hidup berdasarkan hidup refleksi terhadap pengalaman saja. Pengalaman. Setelah kita lalui, kita refleksi. Setelah kita lalui, kita refleksi. Satu pengalaman kita lalui, kita refleksi lagi. Ya, pengalaman refleksi itu. Dan refleksi itu kita bisa buat pada waktu malam. Waktu malam tuh, sebelum tidur kita refleksi dulu. Tadi mulai pagi kita bangun tuh, kita bertemu siapa, terus
peristiwa apa, atau yang sebenarnya saya buat tapi saya tidak buat apa. Lalu kita ini akar pokoknya di sini. Jadi akarnya dalam diri kita kan, diri kita refleksi. Dan ternyata memang itu, begitulah manusia. Santo Paulus bilang, duri dalam daging itu mengganggu tuh, minta Tuhan Allah supaya cabut itu. Tuhan Yesus bilang sudah cukup rahmat untuk kau bisa mengatasi. Jadi masih dalam perjuangan terus ya, kita belum sempurna masih. Tapi yang penting itu refleksi. Jatuh bangun lagi, refleksi. Terus refleksi. Akhirnya kita tahu kan, kita jadi sadar bahwa ternyata kita ini sebenarnya masih terikat pada kedagingan ya, kelemahan, keterbatasan, masih itu belum sempurna. Berjuang terus. Itu karena saya tahu bahwa tuh kasih karunia Tuhan itu yang sekarang yang membimbing saya ini, kasih karunia Tuhan. Ke Uror. Mereka umat di Uror kan juga ingin saya ke sana. Tapi saya sudah umur begini. Kalau secara pikiran saya dengan motor saya bisa sampai. Tapi saya tahu bahwa jangan melebihi. Biarlah engkau sampai di Pobokol atau di apa saja yang lain jangan. Jadi kita tahu diri dalam arti juga bahwa kita sudah umur begini, kita punya waktu sudah habis ya. Saya rasa bahwa kita punya zaman itu sudah lewat. Memang kita omong baik, tapi orang bilang, ya tidak tahu. Orang bilang, mungkin zamannya tidak menggigit lagi, tidak bisa jadi menggigit juga. Tapi saya secara pribadi pikir kita sudah lewat waktu. Beri anak-anak muda ya.